Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Nah, ini pemahaman yang harus dituntaskan tentang roh. Roh itu nggak hanya satu. Roh yang ada di dalam diri manusia itu roh intinya 9. Tapi roh-roh yang lain itu ribuan. Ini ada yang mau saya tanyakan nih. Ini kan setelah saya nonton di televisi yang lagi viral nih, masalah ada seorang kematian seorang remaja, ya kalau bilang remaja sih masih anak-anak lah, sekitar umur 14 tahun. Nah, dia meninggal itu karena sesuatu hal, terkena penyakit kan. Terus dia tidak dikuburkan oleh dari pihak keluarganya selama sekitar 2 bulan lah, baru tercium bau bangkai ya daerah sekitar tetangganya itu. Nah, rupanya ditelusurin dari keluarga yang meninggal itu dia mempelajari suatu aliran. Nah, akhirnya aliran itu dibilang aliran sesat. Karena apa? Karena ruh mayat anak itu masih ada di sekitar situ. Nah, kan akibat dari itu bilangnya ruhnya itu bisa kembali lagi. Supaya jadi si mayat itu bisa hidup kembali. Kisahnya seperti itu sih. Bagaimana itu penjelasannya, Tih? Oh, itu mungkin terobsesi sebuah kecintaannya terhadap anak, sehingga akal sehatnya agak sedikit terganggu. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan sebuah aliran yang belajar suatu hal yang ada arahnya ke soal agama, ya kita tidak boleh mengatakan bahwa aliran itu aliran yang sesat atau aliran yang tidak benar. Kita harus tahu persis kalau ingin menilai sesuatu. Jangan sampai kita menilai sesuatu itu kita juga nggak punya dasarnya untuk menilainya. Dan untuk menilai sesuatu bisa benar dan bisa tepat, itu kan seharusnya kan ahlinya untuk menilai di bidangnya masing-masing. Artinya kita nggak boleh sembarangan lah. Kalau kita belum memahami betul fenomena atau kejadian seperti itu kok bisa terjadi, kemudian kita memaksakan diri untuk menilainya yang hanya dasarnya konon katanya, ini akan jadi repot pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya menimbulkan kekeliruan di dalam penilaian. Kalau saya secara pribadi, ketika ada mayat yang meninggal dunia, banyak yang berkeyakinan, khususnya yang di aliran yang sampean sebutkan tadi, masih ada rohnya yang di situ. Itu saya pribadi memang mengakuinya, artinya memang ada, memang benar. Tapi nanti dulu, kita berbincang dulu, ada penjelasan-penjelasan yang lain. Menurut sepengetahuan saya secara pribadi, setiap mayat atau setiap manusia yang meninggal dunia itu masih ada rohnya. Ya mungkin yang dibilang orang lain sesat itu tadi, ya ini mungkin karena belum tahu, dan yang meyakini bahwa tata cara yang menimbulkan masalah itu tadi kan, kok sampai melakukannya itu belajar sebuah aliran bermisalan. Itu sebetulnya kalau saya secara pribadi mengatakan belum aliran sesat, belum aliran sesat, belum. Tapi lebih dekat dengan aliran yang belum tuntas. Artinya belum menuntaskan sebuah ilmu atau pengertian itu sendiri, sehingga
masih terjadi sesuatu yang timpang atau masih terjadi sesuatu yang salah pada akhirnya. Karena belum tuntasnya di dalam pembelajarannya itu tadi. Nah, kembali ke soal ruh. Apakah setiap mayat itu masih ada ruhnya di dalam tubuhnya itu? Masih. Ruh apa namanya? Ruh pengurai atau ruh yang pada akhirnya akan menghancurkan jasadnya sendiri. Artinya ruh yang masih ada ribuan, yang masih ada ribuan dari ujung kaki sampai ujung rambut yang masih bersemayam di dalam mayat ini, nah, ini akan menjadi makhluk yang berbentuk lain. Makhluk apa? Ya, apa makhluk itu? Itulah namanya aneh-aneh atau ulat. Makanya mayat itu meskipun disterilkan, artinya ditaruh di dalam sebuah ruangan yang kedap udara, yang tidak tersentuh oleh lalat atau apapun, pada akhirnya juga busuk juga. Karena apa? Karena pembusukan, penguraian, pengerusakan jasad si mayat ini sebetulnya berasal dari dalam dirinya sendiri. Ruhnya itu mau. Dari ruh-ruh yang hidup berubah bentuk yang masih tertinggal itu tadi, menjadi ulat, menjadi aneh-aneh, kemudian menguraikan atau merusak. Atau menyempurnakan jasadnya ini agar bisa kembali ke asalnya masing-masing. Dari tanah bisa kembali ke tanah, dari air bisa kembali ke air. Begitu loh sebetulnya. Bukan kok masih ada ruhnya kemudian hidup kembali, ini bukan. Nah, ini loh belum tuntasnya itu di situ. Berarti pemahamannya baru paham. Pemahamannya belum tuntas. Sehingga karena belum tuntasnya pembelajaran tentang ilmunya yang sedang dikaji, sedang dipelajari, maka menimbulkan sesuatu yang timpang. Akhirnya menimbulkan masalah juga. Makanya kan tata aturan bagaimana memandikan mayat itu kan dengan sabun yang halus. Di tempat yang tertutup, jangan sampai banyak orang bisa melihat, ya kan? Ya, harus benar-benar melakukan dengan kelembutan. Nggak boleh, wah ini sudah jadi mayat aja lah, harus kemudian asal-asalan memandikannya, kan itu juga tidak boleh. Ada tata aturan bagaimana cara memandikan mayat. Ada yang mengatakan bahwa mayat itu juga masih merasa kesakitan bila mana memandikannya atau menggotongnya juga kasar. Ya memang sebetulnya yang terjadi seperti itu. Oh, berarti benar ya kata-kata orang tua dulu. Itu ada dapat kisah. Suatu saat kalau memandikan mayat atau desain orang Jawa, ya kan? Ojo kasar sabun sing halus, engkau lepane ini dibilang teriak seandainya kamu mendengar. Engkau memandikan secara kasar, menggosoknya kasar, atau mengangkat jenazah itu kasar. Seandainya engkau mendengar rohnya si Fulan itu teriak, berarti benar itu ya. Bener. Nah ini loh. Ini berarti yang tidak membenarkan ini kan hanya asumsi. Artinya ya mungkin terlalu meyakini yang dari konon-konon kabarnya, konon yang tertulis di sini, di situ dan segala macam, yang tidak berdasarkan pengalaman secara pribadi, pengalaman yang nyata, maka menyimpulkannya juga nggak bisa setepat yang sudah bisa membuktikannya. Nah, di sini loh, makanya kita sebagai manusia yang normal, punya akal sehat, janganlah kita gampang mengklaim orang itu selalu salah bila mana tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan. Jangan sampai seperti itu. Jadi mengatakan sesuatu itu, kemudian menyimpulkan sesuatu itu kan harus dengan ilmu yang di dalamnya harus tahu juga beberapa hal yang pada akhirnya bisa
kita menyimpulkan sesuatu itu benar atau sesuatu itu sudah tepat di dalam penilaian kita. Nah, kembali ke soal ruh, itu ruh yang bakal menguraikan itu ada di dalam diri manusia. Artinya satu mayat itu tidak serta-merta ruhnya hilang sama sekali, itu tidak. Nah, kalau ruhnya semua hilang sama sekali, yang menguraikan jasadnya ini siapa? Apa di blender saja, dijadikan pentol bakso, atau dikasih makan ikan, ya kan nggak begitu adabnya. Harus ada yang menguraikan untuk memproses kembali ke asalnya masing-masing. Nah, kemudian lagi ada ruhnya yang lain. Nah, ruhnya yang lain itu ada istilah yang namanya sedulur tali rasa, atau namanya roh suci. Lah, roh suci itu juga ada di situ. Tidak di dalamnya si mayat, tapi di luar yang selalu menungguin. Nah, di pembahasan sebelum ini kan sudah pernah saya bincangkan tentang roh suci, yang tugasnya menyampaikan doa. Karena ketika hidupnya manusia ini banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam jasadnya, maka tidak layak bisa menghadap langsung kepada Tuhan, maka Tuhan menciptakan yang namanya roh suci, atau dalam bahasa Jawanya, pembahasan kawruh Jawa atau hakikat Jawa, itu namanya sedulur tali rasa. Itu menyampaikan doa kita ke hadirat Tuhan yang Maha Esa ketika hidup. Tugasnya apa? Menyampaikan doa manusianya. Nah, ketika meninggal dunia, nah, roh suci ini atau sedulur tali rasa ini dia ganti bersemayam di mana jasad ini dikuburkan. Akhirnya muncul lagi tata cara atau adat kesopanan ketika berziarah kubur. Nggak boleh ngelangkain kuburan, nggak boleh menduduki batu nisan, nggak boleh kencing juga sembarangan di area pekuburan. Karena yang sebenarnya setiap satu kuburan itu ada satu roh suci. Tugasnya apa? Tugasnya menyampaikan doa. Itulah mungkin doanya keluarganya, sanak saudaranya, dan siapapun yang mendoakan itu. Kemudian yang menghantarkan si doanya penziarah kubur ini ya sedulur tali rasa itu tadi, atau roh suci itu tadi. Nah, ini pemahaman yang harus dituntaskan tentang roh. Roh itu nggak hanya satu. Roh yang ada di dalam diri manusia itu roh intinya 9. Tapi roh-roh yang lain itu ribuan. Nah, kalau disebutkan yang ribuan ini golongan roh ini, golongan roh itu, iya dibincangkan bermalam-malam, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, ya nggak habis-habis. Saking banyaknya roh di dalam diri manusia, sampai yang terakhir ketika manusia sudah meninggal dunia, yang bagian menguraikan tubuhnya manusia, secara pribadi saya golongkan itu roh pengurai, yang menguraikan jasadnya manusia agar bisa kembali ke asalnya masing-masing. Ini yang dari tata cara Islam untuk bagaimana memperlakukan mayat harus dikubur. Itu kan memproses agar bahan baku manusia yang merupakan jasad ini kan dikembalikan ke asalnya masing-masing. Dikuburkan itu sebetulnya. Yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari air kembali ke air. Nah, inti daripada pengembalian asal muasal jasad manusia ini sebetulnya di agama-agama lain juga arahnya ke sini, ke pengembalian dari asal jasad itu sendiri. Ada yang tata caranya dibakar biar lebih cepat kan? Iya kan? Jadi kembalikan ke yang ke asalnya masing-masing itu tadi. Nah,
diuraikannya dengan tata cara dibakar. Ya kalau pakai tata cara itu ya monggo silahkan saja. Jadi apa yang kita sering lihat atau sering kita dengar, janganlah kita gampang mengklaim yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini itu salah. Jangan seperti itu. Kita harus tahu dulu. Ya baru kita bisa menyimpulkan. Ya kembali lagi ke permasalahan yang tadi. Itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi belum merupakan aliran sesat. Tapi aliran yang belum tuntas. Gitu loh. Yang jadi masalahnya itu tadi ya, mayatnya disimpan. Ya, karena belum tuntasnya pengertiannya, belum tuntasnya ilmunya kok sampai disimpan, punya keyakinan bisa hidup kembali dan segala macamnya. Ini kan akhirnya karena belum tuntasnya itu jadinya timpang dan konyol. Gitu. Karena sebenarnya roh itu kan berarti tidak mati, memang masih hidup. Iya. Yang jasad ini yang harusnya dimakamkan. Ya, jasadnya dimakamkan, setelah roh sucinya nanti bersembahyang di kuburan, tetap menjalankan sebagaimana fungsinya, menyampaikan doa, menyampaikan salam juga. Loh. Berarti ini mah bisa jadi keluarganya si Fulan ini belajar, tetapi mungkin yang memberi pelajaran tersebut juga belum paham, sehingga diikuti sama pengikutnya ini kan. Nah, itu bisa jadi kan? Mungkin saja. Bisa jadi kan? seperti itu. Atau mungkin belum selesai dijelaskan, si pengikutnya ini sudah menjalankan. Nah ini, makanya kan belum tuntas itu namanya. Entah yang belum tuntas gurunya atau yang belum tuntas siswanya atau muridnya. Ya intisarinya apapun yang kita lihat, kita dengarkan. Jangan sampailah kita itu tanpa ilmu, tanpa pertimbangan, tanpa kebijaksanaan yang lain langsung memvonis orang lain itu sesat atau salah. Jangan. Nah, kayak kasus yang viral ini, ada sesaji yang tahu-tahu ditendang. Nah, sudah mengatakan bahwa itu penyebab adanya bencana alam. Lah ini kan ya konyol juga. Ya mbok sekali-kali nanya, ini sebetulnya maksudnya apa, untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, kan tambah ilmu, tambah pengetahuan kan minimal. Enggak kok tahu-tahu karena dia sendiri tidak paham atau dia sendiri terbatas pengetahuannya, nah kemudian terjadilah sesuatu yang konyol. Akhirnya apa? Nah, dihujat banyak orang, malah sekarang diburu. Penjara. Ya, nanti ketangkap di penjara lagi. Nangis lagi. Ya, nangis lagi. Apakah seperti itu? Ya toh? Apakah memang seperti itu yang diajarkan oleh agama yang diyakininya? Saya yakin nggak begitu kok. Nggak begitu sebetulnya. Padahal kalau berpikir panjang itu paling enggak, kalau nggak ada orang dulu ya nggak ada orang sekarang kan. Nah, iya. Sama juga ilmu itu. Ya. Makanya perlu juga di kesempatan yang lain kita bincangkan soal sesaji itu sebetulnya kayak apa. Pada akhirnya kalau sudah mengerti, nah, terus menurut pandangan agama itu seperti apa, akan ketemu kok. Akan ketemu. Ya mungkin bagi mereka-mereka yang masih menganggap bahwa sesaji itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya mungkin belum ketemu pengertiannya atau belum ketemu ilmunya. Ya kadangkala ada yang saudara kita yang ada di Bali sana, misalkan ada pohon-pohon besar, dikasih kain kemudian dikasih dupa, karena mungkin keterbatasan pengetahuannya sendiri, pada akhirnya gampang sekali, oh itu syirik, oh itu sesat. Nah ini janganlah seperti itu. Tanyalah dulu ini maksudnya kayak apa, dipelajari dulu, kan baru. Kalau nggak mengerti ya tanya yang mengerti. Nggak terus apapun yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan salah, ya jangan begitulah. Apa bedanya dengan zaman jahiliyah jika demikian? Ya kan? Nggak sependapat salah,
nggak sependapat, halal darahnya. Nah ini udah repot ini sudah. Semaunya sendiri. Iya, ya mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu dikasih atau mendapatkan hidayah dari Tuhan lah. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan akal yang selalu sehat, Amin. sehingga bisa minimal bisa menerapkan di dalam hidup kita ini sebuah kebijaksanaan. Ya meskipun tidak banyak, kalau kita ini termasuk golongan-golongan orang yang bijaksana kan, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Makanya kata-kata bijak di zaman dulu itu, sebaik-baik orang adalah orang yang bijaksana. Dan sebijaksana manusia adalah orang yang selalu mengingat tentang kematian. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Setelah paham, kemudian kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik jasmaniah kita juga rohaniah kita. Ya, tanpa ada niat menyinggung semua pihak. Ini tadi saya sampaikan, bila mana ada sesuatu yang kurang, ya mohon dimaklumi. Kalau ada sesuatu yang mungkin ada manfaatnya, ya mudah-mudahan bermanfaat juga bagi orang lain yang kebetulan melihat obrolan kita ini. Sekali lagi, tidak ada niatan yang tidak baik. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bekal di dunia dan di akhirat. Amin. Amin.